Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal getaran mesin. Mau bahas ini karena apa? Mungkin bisa lihat ya, sebelah kiri ada pemberatnya, bandulnya. Sebelah kanan hilang, jatuh, nanti lali, eling. Jatuhnya mungkin pas lagi apa gitu ya, penulis nggak sadar tiba-tiba jatuh. Nggak inget bahwa di motor ini ada bandul setangnya. Dan penulis kaget karena apa? Karena penulis gak kerasa. Jadi ini kan sebelah kiri masih ada, sebelah kanan sudah nggak ada. Nah, harusnya kan kalau nggak ada itu getaran akan sangat terasa ya. Tapi ini nggak begitu terasa. Memang ada beda, tapi nggak banyak. Padahal pertama kali penulis pakai bandul setang ini kerasa sekali ya, antara lepas dan pasang, kerasa. Jadi dulu kalau pas lepas gitu, karena ya nggak cuma sekali ini aja lepas, penulis langsung tahu. Nah, berarti ada sesuatu yang membuat penulis itu jadi nggak sadar bahwa bandul setangnya ini sudah lepas. Apa itu? Kalau menurut penulis, olinya. Dan ini juga membuat penulis teringat. Dulu itu penulis sering ya mengeluh soal getaran mesin Honda Beat, juga getaran mesin Suzuki Next 2. Penulis juga pasang ya pemberat juga, bandul setang juga di Honda Beat dan di Next 2. Nah, tapi ya juga akhir-akhir ini penulis merasakan yang namanya getaran itu sudah jadi sangat minim ya, baik di Honda Beat maupun di Next 2. Jadi walau dulu ya penulis itu sangat mengeluhkan namanya getaran, terakhir penulis bawa Honda Beat ke kantor, juga pernah bawa Next 2 ke kantor, penulis nggak lagi merasakan keluhan yang sama ya. Ya memang penulis sudah buat pasang pemberat ya, pasang jalur setang lah istilahnya. Tapi ya tetap ya, kalau dulu itu walau sudah pasang jalur setang saya kerosok. Nah, sekarang sangat minimal sekali. Nah, yang bikin perbedaan apa? Olinya. Oli ya baik dari minyak goreng, apalagi terakhir pakai Styliron. Untuk efek oli ini ya kita bisa konfirmasi dari dua arah ya. Yang satu, oli bagaimana yang membuat getaran mesin makin parah. Terus aditif-aditif apa yang bisa membuat getaran mesin makin berkurang. Nah, kita mulai dari yang bikin getaran parah. Yang bikin getaran parah itu terutama adalah oli-oli yang nggak licin. Oli-oli yang bikin suara mesin kasar, suara mesin asak-asak. Jadi ada kan dia oli itu yang berat, oli yang bikin mesin RPM-nya cepat turun. Nah, oli-oli yang seperti itu nggak terlalu parah ya. Tapi oli-oli yang bikin suara mesin asak-asak itu ya yang sering membuat mesin itu bergetarnya lebih banyak. Juga kalau oli sudah terlalu encer, penulis agak sulit ya menjelaskan oli yang bikin getaran parah itu ya. Karena kasarnya itu ya mengganggu selain dari RPM mesin ya, tapi suaranya asak-asak. Asak-asak yang saking parahnya membuat RPM mesin cepat turun. Nah, itu biasanya diiringi oleh getaran mesin yang makin besar.
Penulis sendiri jarang pakai acuan getaran mesin ya, tapi ya sebenarnya bisa juga ya jadi acuan. Cuma sebelum getaran parah itu terjadi, salah satu antara RPM mesin cepat turun atau suara mesin kasar itu, suara mesin asak-asak sudah terjadi duluan. Jadi kalau dua-duanya terjadi ya biasanya getaran mesin sudah parah. Kalau getaran mesin sudah terasa, yaitu artinya olinya telat ganti oli kalau untuk motor penulis. Ya intinya yang bikin mesin getar itu adalah karena oli sudah nggak licin lagi. Jadi yang menyebabkan getaran sepertinya ya gesekan itu. Gesekan yang kemudian ya ditandai suara asak-asak dan RPM mesin cepat turun. Juga karena memang sekarang ini kebanyakan oli itu menggunakan bahan yang nggak licin, lubricity-nya kurang. Jadi yang berkaitan dengan lubricity itu adalah daya larut oli, ya. Daya licin oli yang berkaitan dengan kemampuan pelarutan juga. Dulu oli itu pinginnya sempurna ya. Jadi yang namanya oli yang bagus itu selalu pakai campuran ada esternya juga. Tapi entah mengapa sepertinya lambat laun ester dianggap sebagai bahan yang jelek, jadi nggak dicampuri lagi. Jadi kebanyakan oli sekarang tanpa ester. Hasilnya apa? Hasilnya olinya nggak begitu licin. Bahkan dalam kondisi awal suara mesin juga nggak bisa halus. Licin tentu ya juga macam-macam. Ada kalau di motor RPM rendah, RPM menengah, RPM tinggi. Kalau di mobil mungkin ya RPM rendah sama tinggi. Yang bisa beda dari kalau dipakai di motor. Licin sendiri dikontribusi oleh banyak faktor ya. Yang pertama tadi itu ya yang ester itu, yang kalau alternatifnya adalah minyak goreng. Yang berikutnya adalah dari aditif anti aus dan aditif extreme pressure. Sama satu lagi yang penting adalah kekentalan. Jadi kalau oli terlalu encer ya nggak akan licin. Karena apa? Karena olinya nggak bisa jadi pelindung antara logam yang saling bergesekan. Oli yang terlalu encer nggak bisa membuat logamnya terpisah ketika saling bergesekan, saling singgungan gitu ya. Kalau olinya kental, olinya bisa mencegah logamnya saling bergesekan secara langsung, nggak bersinggungan ya. Terus ester itu membantu membuat oli itu jadi lebih kuat, membantu membuat oli itu membuat logam nggak langsung bersinggungan. Jadi ester atau minyak goreng itu meningkatkan kemampuan oli, seperti meningkatkan ketebalan, tapi ya nggak benar-benar meningkatkan kekentalan. Istilahnya sih film strength. Karena film strength-nya naik, walau kekentalannya malah turun, tapi ya gesekan antar logam secara langsung berkurang. Ini ditandai dengan suara mesin yang makin halus. Kalau logam sudah bersinggungan secara langsung, nah ini perlu namanya peran dari aditif anti aus. Aditif anti aus yang genah kan ya ZDDP gitu. Tapi kalau kita nggak punya sumbernya, ya pakai oli samping yang banyak menghasilkan kerak itu juga bisa. Ditandai juga dengan suara mesin lebih halus. Ada satu lagi ya, yaitu menambah kental. Menambah kental ini tentu tidak dengan menggunakan aditif pengental, nggak menggunakan aditif oil treatment ya.
Jadi oil treatment STP, oil treatment jumbo itu sangat mengentalkan oli. Tapi dia ini nggak begitu banyak membantu karena shear stability-nya yang lemah. Jadi pengental yang dipergunakan itu nggak tahan shear. Karena nggak tahan shear, kalau dipakai kencang sedikit jadi nggak kental lagi, nggak rekomendasi. Yang kekentalannya stabil itu ya contohnya minyak silikon. Minyak silikon 1000 CPS. Sebagai perbandingan, kalau oli misal 10W40 biasanya kekentalannya sekitar 100 berapa gitu, 105 CPS atau berapa. Jadi 10 kali lipat ya. Dan entah mengapa ya, kalau kemudian kita campurkan semua, minyak silikon, oli samping, minyak goreng, campur juga stearik acid, boric acid, atau ya zinc sulfat, itu bisa jadi benar-benar sangat mengurangi getaran ya. Karena ya namanya gesekan juga sangat dikurangi. Bahkan dari konsumsi bahan bakar pun kelihatan jelas ya. Jadi lebih irit kalau kita perhatikan angka MID. Dan hasilnya adalah, walau penulis dulu itu mengeluhkan yang namanya Honda Beat, yang namanya Suzuki Next 2, sekarang sama sekali ya nggak mengeluh, terasa halus gitu. Dan ini juga penulis, walau bandul setangnya wis coplok hilang gunandi, tapi ya ini getaran masih bisa dibilang minim. Ini kebetulan pakai oli yang aditifnya cukup banyak, oli Mediterranean SXPU. Oli ini termasuk oli diesel yang aditifnya banyak, lebih banyak daripada Mediterranean SX biasa. Efeknya adalah ya mesin jadi lebih halus, lebih minim getarannya. Jadi kalau menurut penulis untuk mengurangi getaran kayaknya kita harus dari olinya, karena dari oli ini bisa sangat mengurangi getaran dari mesin. Mungkin ada cara lain ya, tapi ya rasanya nggak ada ya yang bisa mengalahkan kalau dari olinya. Ya setelah itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.